Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Arbutranto dari kelas 12 MIPA 7. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map yang saya buat, yaitu bab mutasi. Bab mutasi ini dibagi menjadi 4 subbab, yaitu pengertian, macam-macam mutasi, penyebab mutasi, dan juga jenis-jenis mutasi. Oke, yang pertama adalah pengertian mutasi. Mutasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mutatus, yang artinya adalah perubahan. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Tidak setiap perubahan DNA adalah mutasi. Dikatakan mutasi apabila memenuhi kriteria seperti adanya perubahan materi genetik atau DNA, perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Subbab kedua yaitu macam-macam mutasi. Yang pertama ada berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatis atau mutasi vegetatif dan mutasi germinal atau mutasi generatif. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati, dan kalau dapat bertahan hidup memiliki kelainan atau tidak berfungsi secara normal. Yang kedua itu mutasi germinal. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal terdapat di dalam gonad. Hal ini terjadi pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan yang bersel satu, atau strukturnya yang lebih sederhana. Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akibat yang ditimbulkan begitu hebat dan gamet pun segera mati. Yang kedua ada berdasarkan faktor penyebab mutasi. Dibagi menjadi dua lagi, yaitu mutasi alami dan juga mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat atau disengaja oleh manusia. Penyebab dari mutasi alamiah antara lain sinar kosmos, bantuan radioaktif, dan juga sinar ultraviolet matahari. Sedangkan mutasi buatan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia, yang biasa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, misalnya di bidang budidaya atau perakitan bibit. Selanjutnya ada berdasarkan tempat terjadinya. Dibagi menjadi dua lagi, yaitu mutasi kecil dan juga mutasi besar. Mutasi kecil atau point mutation adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ADN gen. Mutasi jenis ini yang menimbulkan perubahan alel. Mutasi gen diartikan sebagai suatu perubahan fisiokimiawi gen. Perubahan fisiokimiawi gen yang terjadi antara lain dapat berupa perubahan atau pergantian pasangan basa. Yang selanjutnya adalah mutasi besar atau gross mutation. Mutasi besar adalah mutasi perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Istilah khusus mutasi kromosom yaitu aberasi. Sehingga untuk selanjutnya istilah aberasi dipakai untuk mutasi kromosom, sedangkan istilah mutasi khusus untuk mutasi gen saja. Selanjutnya ada berdasarkan jumlah faktor keturunan. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi bertahap atau mutasi mikro dan juga mutasi lompatan atau mutasi makro. Mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi atas satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Sedangkan mutasi makro merupakan mutasi yang terjadi atas sejumlah besar atau mungkin seluruh faktor keturunan. Yang terakhir adalah berdasarkan manfaat bagi yang mengalami. Bisa merugikan dan juga bisa menguntungkan. Nah, mutasi yang merugikan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri-ciri dan kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu atau populasi.
Sedangkan yang menguntungkan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu atau populasi. Di antara kedua mutasi itu, yang paling banyak terjadi adalah mutasi yang merugikan. Akan tetapi, dalam ruang lingkup mekanisme evolusi, dampak perubahan karena mutasi efektif adalah mutasi yang menguntungkan. Selanjutnya, penyebab mutasi. Penyebab mutasi dibagi menjadi 3, yaitu faktor fisika, faktor kimia, dan juga faktor biologi. Pertama, faktor fisika. Agen mutagenik dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron, dan juga sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Yang kedua, faktor kimia. Banyak zat kimia bersifat mutagenik. Zat-zat tersebut antara lain adalah pestisida. Contohnya itu DDT, DDVP, dan juga asridin. Yang kedua ada industri. Contohnya formaldehid dan juga glikidol. Yang ketiga ada makanan dan minuman. Contohnya kafein, siklamat, natrium nitrit. Dan yang keempat ada pada obat. Contohnya itu siklofosfamid dan juga antibiotik. Dan selanjutnya faktor biologi. Penyebab mutasi faktor biologi adalah dari virus dan juga bakteri. Ada lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya virus hepatitis yang menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Selain itu ada juga virus campak, demam kuning, dan cacar yang juga dapat menimbulkan aberasi. Subbab terakhir yaitu jenis-jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi dibagi menjadi 2, yaitu mutasi gen dan juga mutasi kromosom. Mutasi gen disebut juga mutasi titik yang merupakan perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam gen tertentu. Jika mutasi tersebut terjadi pada suatu gamet atau sel yang menghasilkan gamet, maka mutasi tersebut dapat diwariskan pada keturunannya. Mutasi gen dapat disebabkan oleh substitusi atau pergesekan rangka. Nah, yang disubstitusi itu ada 2, yaitu transversi dan juga transisi. Transversi itu pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis. Contohnya itu pergantian basa purin dan juga pirimidin atau sebaliknya. Terus transisi. Transisi itu pergantian basa nitrogen sejenis seperti basa purin dengan purin atau basa pirimidin dengan pirimidin. Yang kedua itu pergesekan rangka. Pergesekan rangka juga dibagi menjadi 2, yaitu insersi dan delesi. Insersi adalah penambahan satu atau beberapa basa nitrogen, sedangkan delesi adalah peristiwa hilangnya sebagian kromosom karena patah. Dan selanjutnya adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi materi genetik yang dapat disebabkan oleh gangguan fisik dan kimia yang menyebabkan kesalahan di dalam pembelahan sel sehingga merusak susunan kromosom atau mengubah jumlah kromosom. Perubahan susunan kromosom dapat disebabkan oleh translokasi, duplikasi, delesi, dan juga inversi. Nah, translokasi adalah pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya. Sedangkan duplikasi terjadi adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. Yang ketiga itu delesi atau delegasi, terjadi ketika sebuah fragmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Dan yang terakhir itu inversi. Inversi adalah mutasi yang terjadi selama meiosis
kromosom terpilih dari terjadinya kiasma, maka terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen. Dan selanjutnya itu perubahan jumlah kromosom. Mutasi yang terjadi ditandai dengan perubahan jumlah kromosom individual atau dalam jumlah perangkat kromosom. Dibagi menjadi dua, yaitu euploid dan juga aneuploid. Euploid terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan perangkat kromosom atau genom. Contohnya itu haploid, diploid, triploid, tetraploid, dan polyploid. Sedangkan aneuploid terjadi karena adanya perubahan salah satu kromosom dari genom individu. Contohnya itu monosomik, nulisomik, trisomik, dan tetrasomik. Sekian penjelasan mind map bab mutasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.